Dan menyembunyikan amal saleh merupakan bentuk keikhlasan dan menghindari sifat riya. Beberapa surah di Al-Quran dan Sunnah banyak yang menjelaskan tentang menyembunyikan amal kebaikan memiliki nilai keistimewaan. Lalu, bagaimanakah nilai keistimewaan yang dimaksud? Kalian simak video ini sampai akhir. Surah Al-Baqarah ayat 271. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa melakukan kebaikan dapat dilakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Keduanya baik, tetapi jika kebaikan itu disembunyikan, itu akan lebih baik. Keutamaan menyembunyikan amal soleh. Yang pertama, menghindari riya. Riya dapat merusak amal soleh. Jika seseorang beramal hanya untuk dipuji atau dilihat orang lain, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, berlindung dari fitnah. Dengan menyembunyikan amal, seseorang dapat terhindar dari fitnah dan komentar negatif dari orang lain. Yang ketiga, pahala yang besar. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan amal dengan ikhlas. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan amal soleh secara sembunyi-sembunyi akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan atau ibadah hanya karenanya saja, bukan yang lain. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Banyak manfaat dari menyembunyikan amal ibadah. Ketika amal kebaikan kita sembunyikan, kita tidak mengharap pujian dari orang lain karena memang tujuan kita melakukan kebaikan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan terpenting, menyembunyikan amal soleh melatih kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, di mana kita tidak lagi memerlukan orang lain saat melakukan amal soleh, karena tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan secara terus-menerus, merahasiakan amal kebaikan dapat digunakan sebagai cara untuk menyempurnakan ibadah kita agar terhindar dari sifat riya dan sombong. Lantas, apa saja amalan yang bisa kita sembunyikan ini? Contoh amalan yang bisa kita rahasiakan misalnya, yang pertama, amalan salat sunnah. Banyak salat sunnah yang bisa kita amalkan dan tidak perlu ditampakkan pada orang lain. Kita salat sunnah seperti salat sunnah duha, atau salat malam, atau tahajud misalnya. Ada beberapa sahabat yang mencontohkan soal amalan ini, yakni yang pertama, Ar-Rabi bin Qutsaim, murid Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya sekali saja. Az-Zuhud, Imam Ahmad, Mauqi Jami' Al-Hadis.
Yang kedua, Ayub As-Sikhtiyani memiliki kebiasaan bangun setiap malam. Ia pun selalu berusaha menyembunyikan amalannya. Jika waktu subuh telah tiba, ia pura-pura mengeraskan suaranya seakan-akan ia baru bangun ketika itu. Hilyatul Aulia Abu Nuaim Al-Ashbahani. Yang kedua, amalan sedekah. Di antara golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti adalah seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, amalan puasa sunnah. Daud bin Abi Hindi berpuasa selama 40 tahun dan tidak ada satupun orang termasuk keluarganya yang mengetahuinya. Ia adalah seorang penjual sutra di pasar. Di pagi hari, ia keluar ke pasar sambil membawa sarapan pagi. Dan di tengah jalan menuju pasar, ia pun menyedekahkannya. Kemudian, ia pun kembali ke rumahnya pada sore hari sekaligus berbuka dan makan malam bersama keluarganya. Jadi orang-orang di pasar mengira bahwa ia telah sarapan di rumahnya. Sedangkan orang-orang yang berada di rumah mengira bahwa ia sarapan di pasar. Syifatus Sofwah Ibnu Jawis. Yang keempat, bacaan Al-Quran dan zikir. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Orang melirihkan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari Uqbah bin Amir Al-Juhani.